أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tadi Robbi Habli, jangankan sudah keluar bayinya, di kandungan aja silahkan pegang perut istri, baca Robbi Habli. Saya alhamdulillah waktu istri hamil selalu saya pegang. Berangkat sama saya pegang. Kadang-kadang jam 1 pagi saya pegang perutnya. Robbi Habli minas sholihin. Kadang-kadang karena saya ngantuk, tangan saya kadang-kadang ke bawah sendiri. Kata istri, bukan yang itu bi, katanya gitu. Nyampung aja kayak toge. Jamaah sekalian, maksudnya apa coba di agama? Maksudnya secara konstitusi agama dia sudah menjadi orang Islam. Jadi tidak perlu nanti ada baca syahadat lagi. Aliran manapun tidak membenarkan itu. Jadi di kapuk aja maaf ada aliran. Katanya harus baca syahadat di depan amirnya, pemimpinnya. Sekali baca syahadat administrasinya 750.000. Lumayan. Kalau ustad aja itu. Jadi nggak betul. Jadi kalau anak sudah diadani telinga kanan, dikomati telinga kiri, sudah otomatis dia beragama Islam. Nah, istilah dalil buat kita nih, dengerin remajanya. Saya selalu tekankan ke remaja, karena remaja kan banyak yang megang HP, ngajinya banyak sama wali YouTube, gurunya namanya Syekh Google. Nanti dalam YouTube itu ada nanti, kenapa orang yang masuk ke lubang lahat diadani dikomati? Mana dalilnya? Seperti kemarin musisi Odi Agam meninggal. Kemarin keluarganya orang sudah masuk mau diadain nggak boleh. Alasannya nggak ada dalil. Dan adzan qomat itu hanya untuk mendirikan sholat. Nah pemikiran-pemikiran ini pemikiran yang dangkal karena dia nggak ngaji. Karena dia nggak hadir malam Selasanya, dia nggak ngaji. Tapi kalau ngaji, insya Allah kita lihat dalilnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari kandungan ibu sampai masuk lubang lahat. Tadi dalilnya udhina yudul unna, bacakan adzan, kumandangkan adzan telinga kanan, kumandangkan qomat telinga kiri. Ketika manusia lahir dalam dunia, begitu juga ketika manusia meninggalkan alam dunia, maka adanya komati. Tapi kan nggak mungkin mayat masa dia dari telinga kanan telinga kiri, nggak mungkin. Maka adanya seperti itu biasa. Dan ini satu istidlal dalil buat kita. Terus sih jangan sampai kita kalah dengan youtuber kayak tadi. Makanya kemarin waktu Odi Agam meninggal tadi, mantan istrinya namanya Cintami Atmanegara, gitu ya. Umurnya sudah 73 tahun, tapi kalau lalat nemblok ke pipinya itu mulai biasa. Ya, dia tinggal di Depok, Jalan Daniel 41. Lawa ya. Luar ini, waduh. Diem aja kalau seluruh saya ilmu. Kembali tadi, fa'udina udhunul yumna wa uqima udhunul yusra. Boleh nggak Ustaz diadani sama sepupu kita? Boleh, sama encing-encang boleh, silakan. Siapa tahu kan ayahnya lagi kerja di mana jauh kan, nggak keburu kan itu ya, silakan aja. Nah adhananya jangan keras-keras ya, seperti Rasulullah ngadani cucunya Sayyidina Hasan Sayyidina Husain. Rasulullah biasanya di kita sudah 40 hari akikah, cukur rambut, diadani lagi. Apa itu maksudnya? Itu namanya yang disebut mujaddidul adzan.
artinya memperbaharui. Boleh saja. Jadi memperbaharui, khawatir ketika adzan dulu kurang pas karena buru-buru kan. Apalagi seneng karena punya anak, buru-buru adzannya. Allahu Akbar, Allahu Somad, siapa tahu kan begitu. Karena kan buru-buru namanya juga. Iya namanya juga buru-buru. Kayak Ustadz mana begitu kan, begitu Jumat pagi udah adzan, dia wudu aja ke masjid jadi imam subuh. Dapat 1 rakaat, lupa dia ternyata punya junub, punya hadas besar. Tuh coba, saking buru-burunya. Udah gitu makmum pada ketawa semua. Kenapa? Bukan sorban yang dipakai, daster bini dia pakai. Ustaz mana kira-kira yang itu ya? Kali itu ya. Sama yang dimuliakan, adani telinga kanan, mati telinga kiri. Itu sunnah. Ini mau bini ngeden, laki di pojokan aja ngerokok. Rokoknya Samsul Reptil sambil baca pos kotak yang dibaca, nah ini dia. Satu itu ya. Yang kedua nih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-gulamu murtahinun bi aqiqatihi tudbahu fi yaumis sabi' wa yukhlaqu ra'sahu wa yusamma. Ini hadisnya sama ke Siti Aisyah juga. Rasulullah bersabda, al-gulamu murtahinun, bayi yang lahir itu statusnya murtahin, tergadai. Maka tebuslah, kata Rasul, bagi yang mampu, anak laki-laki 2 ekor kambing, 1 anak perempuan 1 ekor kambing. Tuh, ini bagi yang mampu. Kalau melihat Bang Andika, wow, duitnya kayak tisu. Dan itu minimal. Jadi batas minimal. Jadi laki-laki berapa kambing tadi? 2 ekor. Perempuan 1 ekor. Kalau model MC kita kan duitnya banyak, boleh nggak Ustaz 5 ekor? Silakan. Punya kambing, dia kena kambing. Jadi batasan minimum tadi 2 ekor. Motong 14-15 ekor ya lebih banyak. Yang namanya sedekah biar banyak, yang penting ikhlas. Itu sedekah. Jadi biar banyak tapi ikhlasnya sudah. Silakan. Sekali lagi, bagi yang mampu. Bagaimana dengan yang tidak mampu? Nah, datang fatwa. Kan kita mah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Nah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pilarnya 4. 1 Al-Quran, Sunnah Nabi, ijma dan qiyas. Ini penting. Makanya alhamdulillah kita mah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah kan selalu berjamaah terus, alhamdulillah. Bukan main kawinan selamatlah, 7 bulan selamatlah, lahiran selamatlah, gunting rambut selamatlah, sunatan selamatlah, kematian selamatlah, bangun rumah, bongkar rumah kagak ketiban genteng kan bu. Alhamdulillah. Nah di situ hikmahnya kita berjamaah. Nih malam ini kita kumpul semua, masya Allah. Dan ini pertahankan. Makanya hati-hati, kembali lagi tadi ke ngajinya wali itu bahaya nanti. Dari mana itu ada walimah akikah segala? Emang dalilnya walimah itu cuma 1, walimatul arus, hanya pernikahan. Coba lihat hadisnya, hanya walimatul arus, hanya walimatul urus. Ada arus, ada urus. Kalau arus akan menikah, kalau urus telah menikah. Nah, kalau di Jakarta umumnya walimatul urus, sebelum menikah ada selamatan. Nah kalau udah dari Serang kemudian ke sana walimatul arus, setelah pernikahan baru ada selamatan. Nah beda waktu aja mereka. Al-gulamu murtahinun bi aqiqatihi, bayi yang lahir itu adalah murtahin, tergadai. Maka kewajiban seorang suami bagaimana mencari dan mempersiapkan 2 ekor kambing. Saya tanya Bang Andika, berapa ekor kemarin? Ada tuh ya, kayaknya kepala kambing udah kebagian aja nih besar. 2 ekor kambing. Jadi bagi siapa? Bagi yang mampu. Tapi hati-hati, dia belaga tidak mampu padahal mampu. Ada manusia kayak begitu. Jadi padahal yang mampu, giliran beli kambing 2 ekor cuma 4 juta rupiah, istrinya pakai gelang sampai siku, motornya PCX 1 NX 6, belum nyonya.
Ada lagi mobil yang nggak dipakai-pakai di depan, saking kebanyakan, warnanya merah. Ada. PDI itu. Saking kebanyakan mobil, sampai dihujanin, di angin begitu, masya Allah tuh orang duitnya banyak amat tuh ya. Nah kalau yang model begitu 14 kambingnya, insya Allah nanti malam Kamis tanggal 9 ya, udah tanggal 10 berarti malam Jumat tuh. Oh malam Kamis. Masya Allah. Tuh, makanya Sunan Kalijogo betapa indah beliau mengajarkan agama. Kata beliau, setiap yang hamil suaminya dipanggil, tong kemari. Ada Pak Sunan, istri hamil tua betul. Kamu harus nyari 7 macam buah-buahan. Cari, kan susah dulu mau buah-buahan. Dia cari tuh ke sana kemari mencari buah-buahan. Ketemu tuh. Ini Sunan ketemu becek sama lutong, campur cabai, garam, asam, bagikan ke tetangga, kasih nama Ruzaki. Artinya Allah memberi rizki. Jadi hamil itu rizki yang masya Allah tidak terhingga. Dibagiin tuh rujak tadi, 7 macam buah-buahan ke tetangga. Menjadi adat, menjadi budaya. Kata tetangga, oh Ruzaki berarti lagi hamil tua. Semoga lahirnya selamat sehat. Itu jadi doa. Al-kalam doa kata Rasul, ucapan yang baik adalah doa. Apalagi kalau yang paham. Semoga lahirnya selamat. Al-Fatihah. Masya Allah. Kalau dibagiin tuh rujak 100 bungkus ke tetangga, 100 Fatihah. Mana ada orang tua dulu lahir di rumah sakit, nggak ada. 11 anak lahir brokosot lagi. Apalagi kalau yang rajin suaminya. Kan orang-orang kampung kan biasa pakai sarung mulu tiap hari. Orang pakai sarung tahu sendiri, bentar-bentar buasuk. Makanya anaknya banyak. Dan ini penelitian, ada sebuah pembuktian ya. Jadi di Jerman ada sebuah survei, orang yang pakai celana Levi's yang ketat itu tingkat impotennya itu sampai 70%. Dia nggak bangun. Tapi yang pakai sarung 100% bangun, bukan longgar. Jadi sirkulasi AC-nya jelas. Makanya di mana kiai yang anaknya sedikit? Nggak ada. Kalaupun di sini 5, di tempat lain 5, tempat lain 5. Jadi tiangnya itu maksudnya. Sampai mana tadi kan? Rujak. Kembali tadi rusak. Maksudnya apa kata Sunan? Ini ada sebuah tahapan perjuangan hidup. Pertama ketika istri lahir hamil 7 bulan, cari buah-buahan masih gampang, enteng. Nanti kalau lahir cari apa? Kambing. 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Tapi tadi hati-hati, jangan Allah dibohongi. Enggak pernah Allah tidur. Kata Allah, ana indallahu bi'abdi. Nyaut Allahnya kayak orang yang mau ngabisin Allah. Kata Allah, saya ini tergantung perasaan hambaku. Setelah aku kasih rizki, kasih kenikmatan hambaku, pura-pura dia tidak menerima rizki, pura-pura miskin, pura-pura fakir. Beli 2 ekor kambing, dia pura-pura miskin, tapi istrinya pakai gelang sampai sikut. Apa kata Allah? Akan aku miskinkan nanti dia akan tuh. Tapi sebaliknya, sedekah jangan diada-ada. Makanya sedekah tidak boleh minjam, haram hukumnya, tidak boleh. Makanya sedekah kumpulin, lalu dari harta dikembalikan kepada yang berhak. Subhanallah. Itu indahnya Islam. Bagaimana Ustaz ketika 7 hari belum mampu saya beli kambing, ditunggu kata Imam Nawawi Ad-Dimashqi 40 hari boleh. Makanya biasanya akikah itu 40 hari. Biasa sekalian mamanya udah mandi bersih, anaknya akikah, bapaknya suce, bapaknya anaknya nyusu, bapaknya ngebonceng. Nah itu kalau nggak percaya tanya Ustaz ya. Biasa ya 40 hari. Kalau masih nggak ketemu juga 40 hari, silahkan. Sampai kapan? Sampai menjelang akil balik. Perempuan setelah haid pertama, laki-laki umur 15 tahun, 16 tahun. Sampai akhir balik orang tuanya masih belum mampu membeli kambing tadi. Fatawakkal 'ala Allah.
turun ayat dari Al-Quran, fa idza azabta fatawakkal 'ala Allah. Selesai sudah tanggung jawab orang tua, sudah tidak ada, lepas karena orang tuanya nggak mampu. Ketika anaknya di Jakarta mampu dia beli kambing, kalau kasihan sama orang tua silahkan beli kambing, boleh buat akikah, tidak ada batasannya. Khawatir orang tuanya dulu bisa jadi punya harta nggak punya ilmu akikah, atau punya ilmu akikah nggak punya harta, atau kagak gabung dua-duanya. Anaknya di Jakarta, wow, duitnya udah banyak banget, sampai mobilnya aja dibiarin begitu nggak kepake, coba kayak apa coba. Boleh nggak akikah Ustaz? Silahkan. Afdolnya akikah setiap hari Senin selepas doa, potong kambingnya. Ada yang digulai, disate, ada yang direndam. Nanti menjelang maghrib dibawa ke Al-Hashimiyah. Paham? Selepas sholat isya kita doain tuh yang akikah. Maka sunahnya akikah mas setiap hari Senin. Selain hari Senin makruh. Sesat. Kalau Ustaz begini aliran sesat semua gitu. Ampun, Masya Allah. Kenapa? Karena kita pentingnya doa di situ. Karena akikah kan beda, dimasak sendiri, kemudian baru dibagikan. Nih satu tadi, potong hewan kambing pada hari keberapa? Ke-7. Cuman masalahnya bayi hari ke-7 di kita makan belum apa-apa. Kalau di Arab mah hari ke-7 udah gede banget, udah biasa. Nah orang Arab mah SD kelas 4 udah berjenggot di Arab. Baru 4 tahun di Arab itu bahasa Arabnya lancar semua di sana. Kita kalau ngomong udah Arab. Yang ketiga sekarang, setelah tadi dipotongin 2 ekor kambing, wayuhlaku roksahu, cukur rambutnya. Nah, cukur rambut. Dulu Rasulullah ketika punya istri Siti Zainab hamil, lahir anak laki-laki. Kan Rasul belum pernah punya anak laki-laki. Saking demennya itu Siti Zainab, ketika akikah digundulin rambut anaknya, namanya Muhammad Qasim. Kemudian setelah gundur, rambutnya ditimbang dengan emas berapa gram, kemudian emasnya dijual, dibagikan ke fakir miskin. Ini bagian daripada sunnah, silahkan kalau lebat juga. Tapi kalau misalkan tidak, silahkan bil isyarah, minimal 7 lembar di atas ubun-ubun, maka itu namanya akikah. Jadi akikah itu artinya intan permata. Jadi anak ini punya akikah, punya intan permata kita. Jadi punya harta yang tidak terhingga ya anak. Sebab apa? Karena berkelanjutan hidup kita ini karena anak yang mendoain kita nanti kalau kubur. Masya Allah. Ini kadang-kadang ada anak bawa motor ke JB tabrakan, sudah ada. Tetangganya kasih tahu, Pak, anak bapak tadi tabrakan di JB, motornya rusak apa enggak? Yang ditanya motornya lecet apa enggak? Bukan anaknya. Ada enggak orang yang kayak begini? Mereka yang hubbu dunya, subhanallah. Padahal anak tadi harta yang tidak terhingga, bukan? Makanya supaya banyak harta, banyakin anaknya. Insya Allah saya pengen punya anak 5, sekarang kan baru 4. 5 kan enak, 1 jadi kiai, ustadzah, yang kedua jenderal, yang ketiga dokter, yang keempat tukang sembako, yang kelima tukang urut beres urusannya. Alhamdulillah. Kalau selamatan begini anak kita kiai, nggak usah undang kiai lain. Sebab kalau undang kiai lain ribet urusannya. Apalagi dari Menes, waduh, bayar tolnya 2 kali. Masya Allah, paham Bang Andika? Ribet urusannya. Kalau Ustaz Heri dari situ kan tinggal datang. Ya kalau waduh, Masya Allah, ribet urusannya. Dan urusan mah ya udah kebiasaan kali ya, kalau pulang ditanya istri, tapi dari mana tahlilan, buktinya apa? Biasa diem tuh bini Ustaz. Tapi dari mana? Ya ceramah akikah, buktinya palsu. Selesai itu istri. Kalau ditanya kira-kira tapi dari mana? Ceramah akikah, buktinya nggak ada apa. Nggak bisa pulang sekarang. Sulit. Alasannya gimana? Makanya ada sampai Ustaz, ada orang yang pulang tahlilan dibeli tuh beseknya 50.000. Bahkan membuat aman di rumah. Masya Allah tuh ini Ustaz. Jadi yang ketiga, wayuhlaku rasa cukup. Nah, ketika dicukur tadi doa, telinga kanannya silakan, telinga kiri atau ubun-ubun.
kita doain. Apa doanya tadi? Rabbi habli minas sholihin. Kalau ada waktu silakan sebelah kanan doa baca surah Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak wa wada'na awizuk, dan seterusnya. Telinga kiri baca surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Maksudnya kata Rasul, dibacain surat Al-Isra, insya Allah sampai akhir hayatnya hatinya akan Allah berikan keluasan, rizkinya Allah berikan kelapangan, gampang rizkinya. Yang kedua dibacain tadi Al-Falaq, insya Allah seumur hidup akan Allah jauhkan dari serangan makhluk halus, dari sihir guna-guna, telur terbang dan lain sebagainya. Tuh, atau paling tidak tadi aja doanya apa tadi? Rabbi habli minas sholihin. Catat ya, catat. Nanti pertemuan yang akan datang nanti ke depan satu orang semuanya. Ya. Rabbi habli minas sholihin. Yang terakhir, wa yusamma, beri nama. Kata Rasul, alimu auladakum bi asma'il hasanah. Beri nama anak kalian dengan nama yang baik yang mengandung makna. Coba kita ikuti Rasulullah. Katanya kita umat Rasulullah, kadang-kadang ngasih nama anak, waduh, ikut sinetron. Bukan nanya ame Ustaz Heri. Padahal beliau kan punya WA. Saya punya WA. Ustaz, istri saya sudah hamil 2, kata dokter lahir insya Allah 3 hari lagi. Rencana anak kami perempuan, jika berkenan tolong dong kasih nama alternatif 3 yang bagus. Kata Ustaz kan yang mengandung makna. Apa jawab Ustaz? Lu bikinnya siang apa malam? Dijawab sama Andika, malam kasih nama Nikmatul Lail. Kalau bikin wayang tengahnya Nikmatul Tuhri, kalau wayang subuh Nikmatul Fajri. Ada dia. Nah itu artinya mengandung makna. Nah, seperti malam ini alhamdulillah Bang Andika memberi nama putrinya Siti Hafizah Humairah. Subhanallah. Hafizah itu artinya orang yang cerdas, orang yang cepat menangkap, orang yang menghafal. Terutama Misbah Hafizah ini penghafal Al-Quran. Yang kedua, Humairah ini panggilan Nabi ke istrinya Siti Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah itu tanpa dandan, pipinya kiri kanan mengkel kayak tomat. Jadi kemerah-merahan, Masya Allah. Boleh nggak kita manggil istri? Boleh. Saya kadang-kadang manggil istri saya, iya kumpai, si kumpai. Kumpai itu kan ikan mas yang panjang, yang ekor kumpai. Saya ganti lagi minggu depannya, iya si mana lagi begitu. Mangga. Kalah buah mangga. Iya, jangan jujur. Istri endek. Oke. Hitam lagi. Pesek. Boketek. Panggilnya, nek marah dong. Maka tadi kembali alimu auladakum bi asma'il hasanah, nama yang pintar yang bagus. Cuma sunnah anak perempuan kasih nama awalan Siti, laki-laki awalannya Muhammad atau Ahmad, Muhammad Sanusi. Boleh dengan adat, silakan. Kalau orang Jawa kan mesti OO aja, silakan. Muhammad Sanusi Suntoloyo Sosrowijoyo Tokobo, ya silakan. Ya, ya karena dari Jawa. Muhammad Sanusi Salkoto Noto Nogoro kira-kira. Silakan, tapi jangan lupa Muhammad Ahmadnya bagian daripada sunnah. Walaupun di akte kelahirannya tidak ditempatkan, ketika didoain kasih Siti Hafizah Humairah. Insya Allah bawa nama Siti, nama Muhammad tidak mengurangi kualitas. Sering saya sampaikan, petinju dunia orang Amerika, namanya siapa? Muhammad. Beliau itu kampungnya namanya Bronx Street. Jadi ada satu di Ohio, di New York, itu ada gang-gangnya, gang orang-orang brengsek semua. Itu Muhammad Ali dari situ, bangga beliau. Apa? Mengatasnamakan Islam, Muhammad Ali. Ketika tinju di ring, pembawa acaranya kan hebat. Show me together Muhammad Ali, gitu kan? Semua nama Muhammad luar biasa. Ya tiba tersiar, masya Allah. Dan tidak mengurangi kualitas, nggak dirubah sama Muhammad Ali namanya sampai kemana-mana. Begitu juga dengan Siti. Mohon maaf.
Saya punya mantan pacar di Malaysia namanya Siti Nurhalijah. Bukan itu. Maunya itu mah. Kan banyak yang cemburu kan? Iya nggak apa-apa udahlah. Udah dimana? Bodoh amat. Wah itu. Penyanyi dunia luar biasa. Penyanyi lantun lagu Melayu luar biasa. Asal jangan Siti Badriah, oh gak bisa. Orang yang nggak jelas, cantik dibilang cantik begitu. Kembali tadi alimu auladakum bi asmail hasanah. Sebab nanti di akhirat yang akan dipanggil sesuai namanya ketika di dunia. Jangan nama macam-macam kayak orang tua dulu. Ada Ribut bin Banjir. Banjir bin Tongseng. Ada waktu hamilnya doyan makan tongseng. Masya Allah. Kalau orang Betawi hebat orang Betawi. Biasanya ngasih nama anak singkatan kedua orang tua. Mantap tuh. Suaminya namanya Faisal, istrinya namanya Nani orang Sunda. Lahir anak perempuan dikasih nama Fani, singkatan Faisal dan Nani. Mantap. Asal jangan lakinya namanya Abbas, bininya Kokom, begitu anaknya bagus, enak. Sama kampung Abah Anwar juga kasih kalau ngasih nama sembarangan. Ngasih nama Entok. Begitu masuk kelas ditanya sama gurunya, siapa nama Entok? Di rumah ada berapa orang? 3 orang. Siapa? Papa, Entot, Mama. Ya, nggak enak tuh bahasa. Aduh, Masya Allah. Nggak enak tuh bahasa. 3 orang. Ya, karena udah nggak enak, maka tanyalah. Kata Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian ahla dzikri kepada orang yang paham agama, in kuntum ta'malun, jika kalian tidak tahu tentang agama. Tanya. Makanya syukur di kampung kita masih ada guru, masih ada ustaz buat kita bertanya. Saya pernah satu waktu akikah ditanya namanya siapa? Shakira. Dikasih nama Shakira apa? Itu kan penyanyi terkenal waktu bola Piala Dunia di South Africa yang tukang ngerti, tukang keripik, tukang ngeboa, tukang minum magadon, bangsa topi medeng, Johnny Walker wine, sampai Martini Columbus 007 yang minum. Gimana nggak apa? Tahu yang ngasih tahu gua dibawa-bawa. Nah, makanya tanya, khawatir juga nanti salah. Masa Homero Allah jadikan putri yang salehah, bermanfaat buat keluarga, bangsa dan negaranya. Yang kedua, ahli kubur, kita berdoa semoga sampai doa-doa kita ke arwah alam kubur. Semoga Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, dan Allah berikan kenikmatannya di alam barzah. Yang terakhir, sedekahnya Bang Andika mudah-mudahan menjadi amal soleh baginya, bermanfaat rumah tangganya, barokah, sakinah, mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada waktu setengah menit lagi doa akhir. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita simak bersama ilmu yang diberikan kepada kita oleh guru kita. Mudah-mudahan kita ambil hikmahnya, kita manfaatkan khusus untuk keluarga kita, umumnya untuk jamaah yang banyak. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassallallahu radhiyallahu anhu sahabatin ashabi sayyidina rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi liman yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wal karim ajim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma ja'alna sabura, Allahumma ja'alna sabura, Allahumma ja'alna sabira, Allahumma ja'alna fi a'yunina sikabira, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal doa. Syukur alhamdulillah. Demikianlah tausiah kami yang disampaikan oleh guru kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga apa yang disampaikan dari guru kita tadi dapat kita mengerti, dapat kita pahami, dan insya Allah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak jamaah sekalian, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Doa penutup alhamdulillah telah dibacakan atau disampaikan oleh guru kita. Tentunya dengan doa penutup tadi selesailah acara kita pada kesempatan kali ini. Namun mewakili daripada Sahibul Bait, yaitu Bapak Andika beserta keluarga, yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran daripada jamaah sekalian, dan juga atas nama pribadi kiranya mohon maaf bila mana ada tutur kata saya yang dianggap dengarnya. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.